Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak hebat SD Muhammadiyah Gresik. Bertemu lagi dengan Bu Eli dalam pelajaran tematik tema 6 menuju masyarakat sejahtera dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai video berikut ini. Kompetensi dasar 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dari teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi antara lain artikel dari surat kabar atau majalah, biografi seseorang, esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, karya sastra. Ayo membaca. Kalian bisa membuka kitab tematiknya, tema 6, halaman 4. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalian baca ya anak-anak. Kalian pahami. Bacaan dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Halaman 4 buku tematik tema 6. Setelah membaca teks tersebut, sekarang marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa judul teks bacaan di atas tadi anak-anak? Oh ya, betul. Judul teks bacaannya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nomor 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya yaitu makna proklamasi. Lanjut nomor 3. Apa
Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Soal nomor 4. Apa yang kamu dapat lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya, kalian bisa belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Anak, kita lanjut. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Memperkirakan informasi bacaan atau teks non-fiksi sesuai kata kunci dalam judul. Perhatikan contoh judul bacaan berikut ini. Ada judul bacaan, kata kunci, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Nomor 1. Judul bacaan, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kata kuncinya, kepedulian remaja. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yaitu bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Nomor 2, judul bacaan, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kuncinya, bahaya jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kuncinya adalah tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Nomor 3, judul bacaan, kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kuncinya kerukunan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul, suku, bangsa, agama, dan budaya. Sudah paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Kalimat utama dan gagasan utama. Teks merupakan bacaan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Teks atau bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Setiap paragraf harus memiliki gagasan utama. Gagasan utama adalah topik yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Gagasan utama dalam paragraf berfungsi sebagai pengendali informasi atau merupakan inti informasi. Gagasan utama dapat ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, dan akhir atau campuran, atau di seluruh paragraf. Jadi, untuk menentukan gagasan utama,
kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Ya, untuk menentukan gagasan utama, kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Oke, lanjut. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Gagasan utama dapat diketahui dengan dua cara. 1. Membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Nomor 2. Menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Bapak anak-anak dibuka halaman 50. Ayo membaca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Kalian baca, dipahami. Nah, setelah membaca, kalian mencari atau menulis kalimat utamanya, gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Paragraf ke-1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhnya hak yang dimiliki. Nah, dari paragraf 1, kalimat utamanya adalah semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama setiap paragrafnya yaitu hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Paragraf kedua, kalimat utamanya salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama setiap paragraf yaitu manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Paragraf ketiga, kalimat utamanya manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Gagasan utama setiap paragraf, manfaat lain pemenuhan hak warga negara. Paragraf yang keempat, manfaat pemenuhan hak atas pemerolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Gagasan utama setiap paragrafnya yaitu manfaat pemenuhan hak atas warga negara. Gagasan utama teks non-fiksi. Gagasan utama semuanya apa? Gagasan utama teks non-fiksi yaitu manfaat pemenuhan hak. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.